Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Kenapa saya sebut semuanya? Karena saya buat video ini untuk mahasiswa saya yang pagi, mahasiswa saya yang siang, dan mahasiswa saya yang malam. Oke. Hari ini kita akan bahas pertemuan kedua tentang export system, how export system itu work, bagaimana sistem itu bekerja, atau kenalan dulu lah. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka sekaranglah kalian berkenalan dengan apa sih sistem itu. Sistem canggih, sistem pakar, artificial intelligence, itu sama aja. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Sistem pakar. Di sini adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan, penelusuran data, pemecahan masalah secara normal, memerlukan keahlian seorang pakar. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat skripsi tentang sebuah sistem pakar, misalkan sistem pakar kesehatan di klinik ABC misalkan, itu kalian harus datang ke klinik tersebut, ketemu dokternya yang benar-benar dokter, dan kalian harus melihat atau meminta kalau bisa keaslian dari benar-benar dia dokter. Karena yang namanya sistem pakar itu berhubungan dengan data. Saya contohkan tadi, kalian mengambil data dari sebuah klinik, otomatis ketemu dengan dokternya. Dokter ini harus memberikan data yang benar-benar akurat, data yang benar-benar detail. Karena apa? Karena berpengaruh kepada sistem yang akan dibuat. Di sini ditulis memecahkan masalah ya. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang klinik, ada pasien datang, pasien ketemu dengan sistem, ditanya sama sistem gejalanya apa, lalu sistem akan menganalisa dan akan menghasilkan diagnosa. Lalu diagnosa itu bisa di cross check sama dengan dokter aslinya. Untuk mencapai hasil diagnosa awal ini, sistem itu memerlukan data yang tidak sembarangan. Makanya di sini tertulis untuk memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari sistem pakar: increased availability, pengetahuan seorang pakar yang diadaptasi dalam bentuk software. Tadi saya bilang, jadi pengetahuan dari seorang dokter tersebut diambil datanya, dirangkum, dan akan dimasukkan ke sebuah sistem dan diolah untuk menghasilkan, untuk memecahkan suatu masalah tadi. Terus dari cost, biaya memperbanyak software lebih murah dibandingkan menghadirkan atau melatih seorang pakar. Ya sekolah dokter berapa tahun, bisa sampai 10 tahun baru sampai praktek. Dengan mengambil datanya atau kepintarannya atau intelijensinya yang boleh dibilang hampir sama, hampir mirip, dia kan akan mempermurah dan akan mempermudah penyebaran softwarenya. Memang manusia dengan sistem itu berbeda. Manusia punya insting, sistem nggak punya insting. Sistem hanya menjalankan apa yang sudah dituliskan atau apa yang sudah diprogram oleh algoritma yang sudah dibuat oleh programmer. Tapi manusia punya insting, itu bedanya. Terus reduce danger dapat digunakan pada keadaan atau lokasi yang membahayakan manusia. Mungkin pada era pandemik sekarang kali ya, ketika orang sakit
nggak harus ketemu dokter dulu, tapi ketemu sistem. Dia ngobrol dengan sistem, bicara dengan sistem, masukkan data ke sistem sampai diagnosa. Apapun hasilnya, karena untuk sampai positif COVID itu panjang, harus dites dulu reaktif, lalu reaktif itu ada step selanjutnya sampai dinyatakan positif. Nah, ini bisa digunakan pada lokasi-lokasi yang berbahaya. Permanen, software sistem bakar dapat digunakan kapan saja tanpa ada batas waktu. Nah, ini bisa kerja seharian, bisa 24 jam, seminggu full. Nah, kalau manusia udah pasti ambruk kerja kayak gitu. Nah, ini beberapa kelebihannya. Terus yang kelima adalah multiple expertise, dapat dibuat dan digunakan secara simultan dengan penggabungan beberapa pengetahuan dari lebih banyak pakar. Nah, misalkan di dalam klinik itu ada pakar penyakit dalam, pakar THT, pakar dokter umum. Nah, jadi beberapa pakar dijadikan satu. Yang keenam adalah increase reliability, sifat komputer yang pasti dan selalu benar. Nah, selama memasukkan dan algoritma yang diberikan benar. Nah, jadi tadi manusia punya insting, punya capek. Mungkin kalau pasien pertama masih seger, tapi kalau udah pasien ke-20, pasti dokter juga akan mengalami kelelahan, ditakutkan atau dikhawatirkan bisa aja salah diagnosa. Tapi jangan sampai ini terjadi, karena profesi dokter adalah profesi yang sangat-sangat penting. Nggak boleh sembarangan, salah diagnosa sedikit, salah obat sedikit bisa membahayakan nyawa manusia. 7 adalah explanation. Sistem pakan dibuat untuk mekanisme inversi yang menghasilkan suatu keluaran serta disertai penjelasan yang masuk akal. Jadi menjelaskan teori, misalkan Bapak sakit flu, kenapa sakit flu, dasarnya sakit flu apa, mungkin Bapak kehujanan, mungkin Bapak kecapean, kurang tidur. Nah, di sini bisa menjelaskan keadaan-keadaan tertentu. Fast response, cepat ya, software, hardware, tidak ada batasannya. Penyelesaian masalah dengan cepat ikut meningkat. Kalau misalkan satu dokter melayani satu pasien 10 menit, kali berapa orang itu udah berapa puluh menit. Tapi mungkin dengan sistem bisa dipangkas, satu orang itu 2 menit atau 5 menit, jadi bisa menghemat waktu sampai 50% lebih. Steady emotional complete, komputer bergerak dalam keadaan relatif tetap, sedangkan keadaan yang sulit sekali dicapai oleh manusia. Nah, tadi kalau sudah pasien ke 100, waduh, itu luar biasa capek, lelah. Takutnya malah dokter sendiri yang sakit. Ke-10, intelligent tutor. Sistem pakar dapat dijadikan sumber yang baik bagi siswa untuk menjalankan kasus-kasus. Nah, ini bisa dijadikan bahan pembelajaran juga untuk para mahasiswa kedokteran dalam belajar. Kira-kira kalau ada gejalanya seperti ini, diagnosanya akan seperti ini. Jadi ini sumber pembelajaran yang baik. Intelligent database, komputer ini nggak akan pernah lupa. Nah, dalam AI dia belajar. Jika ada yang namanya machine learning, saya cerita sedikit. Machine learning itu mesin yang belajar. Kenapa saya bilang mesin yang belajar? Dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Misalkan kalian memasukkan, misalkan suatu mesin dibuat untuk membuat nasi goreng yang enak, dia akan belajar. Pertama kali goreng, 2 kali goreng, 3 kali, sampai mungkin sampai 1000 kali goreng itu dia akan melakukan kesalahan. Tapi mungkin pada 1001 dia akan melakukan
pengolahan nasi goreng yang tepat. Nah, dari 1000 kali percobaan itu dia belajar dari kesalahan. Belajar. Nah, jangan sampai salah lagi ya, kurang apa, kurang garam, kurang kecap, kurang nasi, kurang apa, kurang bumbu, bla 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 bla. Sampai tadi 1001 ternyata baru tercipta nasi goreng enak. Nah, jadi 1000 itu menjadi database dari sebuah komputer. Oh, ternyata yang kepada saya lakukan salah, dan pada saat 1001 itu benar. Nah, dia tidak akan pernah lupa. Nah, jadi tersimpan datanya semuanya. Kelemahan, daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya masih dilakukan secara otomatis dan sistem. Nah, pada pertemuan pertama saya sudah bilang hampir mayoritas pekerjaan manusia akan digantikan oleh sistem. Jadi tukang parkir, terus penjaga gardu tol, apa lagi, banyak. Nah, oleh karena itu manusia akan sedikit bekerja dan sistem yang akan banyak bekerja. Oleh karena ini tingkat produktivitas manusia akan berkurang. Pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Nah, ini AI salah satu software yang nggak sembarangan. Kenapa saya bilang nggak sembarangan? Karena butuh data yang banyak, butuh data yang besar, dan itu harus bersumber dari para ahli. Nah, maka pengembangannya kurang berkembang dari perangkat lunak konvensional lainnya. Mungkin software tentang web, mungkin software tentang stok barang, itu akan jauh lebih gampang dikembangkan daripada sistem pakar ini. Nah, ini ada perkembangannya, perbandingan dari konvensional dan sistem pakar. Konvensional fokus pada solusi, sistem pakar fokus pemecahan masalah. Perkembangan dapat dilakukan individu, nah ini harus tim. Pengembangan sekuensial, dan ini iteratif. Nah, ini harus pada literasi ya. Jadi berdasarkan jurnal, pemikiran, atau belajar seseorang. Ini nggak bisa asal ngomong aja nih. Jadi harus berdasarkan literasi. Karakteristik sistem pakar: high performance, dapat bekerja pada level komputerisasi yang sama atau lebih baik dari sistem pakar. Waduh, ini serem juga nih. Bisa sebagai pakarnya juga, atau lebih baik dari pakar. Wah, sistem yang menggantikan pakar atau yang menggantikan lebih baik daripada pakar. Waduh, serem juga ya. Jadi high performance. Kedua, harus bekerja dan menghasilkan solusi. Nah, jadi orang berpikirnya 10 menit, sistem harusnya berpikir 1-2 menit itu udah kelar gitu. Nah, ini karena mereka nggak butuh waktu untuk mencari solusi, karena sudah ada algoritmanya. Good reliability, harus dapat dipercaya di mana solusi tidak cenderung. Nah, jadi nih berpihak ya. Mungkin ada dokter yang pernah bilang seperti ini, wah, bapak akan sembuh, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Nah, itu mungkin hanya untuk bikin orang senang aja. Nah, sistem nggak seperti itu. Sistem itu dibuat untuk menghasilkan data yang asli, original, tidak ditutup-tutupi. Understandable, harus dapat menjelaskan solusi yang dihasilkan. Nah, jadi setelah membuat hasil, dia harus bisa memberikan penjelasan. Nah, bagaimana kesimpulan itu dibuat. Nah, terus kelima, flexibility, karena pengetahuan terus berkembang, maka sistem akan memiliki mekanisme untuk menambah, merubah, dan memperbaharui. Tadi saya contohkan mesin learning.
setelah 1000 kali proses pembuatan nasi goreng, ternyata 1001 itu nasi gorengnya baru enak. Nah itu artinya apa? Tadinya mungkin garamnya segini, gulanya segini, bumbunya segini, bawang merah segini, ditambahin, dikurangin apa segala macam dengan algoritma yang baru. Nah itu harus ada, terus berkembang. Nah, hipotesis sistem pakar dapat melakukan serangkaian hipotesa yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesa dari seorang pakar dalam masalah yang nyata. Nah, ini konfigurasinya: merakit komponen sistem dengan cara yang benar, diagnosa, menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti-bukti yang telah diinstruksi, metode pengajaran yang cerdas sehingga siswa dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar, sistem pakar, jadi face to face. Interpretasi, menjelaskan data-data yang diobservasi. Nah ini pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Monitoring, membandingkan data. Nah, jadi terhadap presentasi, kinerja atau masalah tertentu, perencanaan, merancang tindakan atau menentukan hasil yang harus diambil. Prognosis, membuat perkiraan hasil yang sudah dan sedang terjadi. Perbaikan, menjelaskan tindakan yang berlaku atau yang valid untuk menyelesaikan suatu masalah keadaan tertentu. Kontrol, nah ini proses penggabungan kelas-kelas sistem pakar yang lain. Oke, ternyata pertemuan kita sudah sampai di sini. Materi sudah saya berikan. Nanti kalau sudah kalian jawab pertanyaan di sini, ada kuisnya nih, ada 10 soal. Nanti bisa kalian kerjakan di kertas lembar, di foto, dikirim ke profarmansp@gmail.com. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, pertemuan 2 saya akhiri sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.